Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mencari atau membuktikan persamaan parabola di mana parabola tersebut mempunyai puncak di titik A, di A, B, ya, dan mempunyai sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu X. Nah, di sini persamaan sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu X, persamaannya adalah X sama dengan A. Nah, sekarang kita lihat dulu pada gambarnya. Ingat bahwa definisi pada parabola yaitu tempat kedudukan dari titik-titik yang mempunyai jarak yang sama pada titik fokus dan jarak pada persamaan direktrik. Nah, sekarang kita lihat dari gambarnya dulu ya. Kita pahami titik-titik koordinat yang ada pada parabola di mana puncaknya di titik A, B. Nah, sekarang kita punya sebuah parabola yang berwarna merah ini ya. Kalau yang hitam ini adalah sumbu Y yang saya tunjuk, ini adalah sumbu X. Nah, ini adalah parabola. Parabola di sini berwarna merah ini ya, dengan puncaknya adalah titik A, koordinatnya adalah A, B. Nah, perhatikan, kalau titik puncaknya di A, B, maka persamaan sumbu simetri di sini adalah di X sama dengan A, ya kan? Kalau titik A-nya A, B di sini, berarti koordinat sumbu X yang A kecil berada di sini, kan? Nah, ini. Berarti sumbu simetrinya adalah sebuah garis yang sejajar sumbu Y yang melalui titik puncak. Nah, titik puncaknya di A, B. Berarti sumbu simetrinya adalah di sini, yaitu di koordinat atau di persamaan X sama dengan A. Nah, ini ya, yang saya tunjuk ini adalah X sama dengan A, karena koordinat titik A sebesar atau koordinatnya adalah di A, B. Berarti ini A-nya di sini ya, yang saya tunjuk. A-nya di sini, A-nya di sini, dan B-nya di sini. B kecil ya, A kecil di sini, B-nya di B kecil di sini. Nah, sekarang kita sudah pahami tentang titik puncaknya. Nah, sekarang titik fokus. Ingat bahwa titik fokus pada parabola mempunyai jarak sepanjang P ya, sepanjang P dari titik puncak. Nah, jika titik puncaknya di sini ya, yang saya tunjuk ini, dan sumbu simetrinya adalah sejajar dengan sumbu Y, maka titik F-nya berada di atas A. Ya kan, titik F-nya berada di atas titik puncak A. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang bagaimana koordinat titik F-nya, titik fokusnya? Karena titik A dan F berada pada sumbu simetri atau berada pada garis yang sama, yaitu garis X sama dengan A, maka otomatis koordinat X-nya sama, yaitu sama-sama A kecil. Di sini titik A koordinat X-nya A kecil, di sini titik F-nya koordinat X-nya A kecil. Nah, paham ya? Nah, sekarang bagaimana koordinat Y pada titik fokus? Nah, sekarang kita lihat. Di sini titik A, koordinat Y-nya kan B. Berarti dari sumbu X ini ke A sepanjang B. Kemudian dari titik A ke F sepanjang P. Berarti otomatis untuk koordinat Y pada titik F sepanjang B ditambah P. Jadi di sini muncul bahwa koordinat Y pada titik fokus sebesar B plus P. Ya, kenapa? Karena dari titik X, sumbu X ke A ini B, dari titik A ke F ini P, berarti besarnya adalah B plus P, gitu ya. Nah, kemudian kita ambil titik
sembarang ya kan di sini. Oh ya, sebelum ke titik P, kita lihat persamaan direktrik ya. Ingat bahwa jarak antara titik puncak ke titik F sama dengan titik puncak ke persamaan direktrik, ya kan? Jadi ini kalau A ke F ini adalah B plus B, kalau A ke F ini adalah P ya, sebesar P plus P. Kenapa plus? Karena F-nya berada di atas ya kan. A ke F ini plus P, maka A ke persamaan G atau persamaan direktrik maka sebesar negatif P. Ya, ingat di situ. Jadi kalau jarak A ke F ini adalah positif P karena F-nya berada di atas, maka A ke persamaan direktrik berarti di sini nilainya adalah negatif P. Ya. Panjangnya sama P, tetapi dia arahnya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena dia berada di bawah. Jadi di sini koordinat di sini adalah negatif P. Tapi ini bukan hanya negatif P, karena perhatikan, kalau B itu di sini, ya kan? B kan di sini ya. Berarti sebanyak negatif P berada di bawahnya, berarti koordinat dari persamaan direktrik ini adalah B dikurangi P. Ya, jadi kebalikan. Kalau di sini adalah B plus P, berarti di sini adalah B dikurangi B. Nah, itu bedanya dengan yang pusat 0,0, tadi kan langsung negatif P ya. Jadi kalau di sini tidak. Jadi dari B dikurangi P. Ya, kalau titik fokusnya berada di B plus P, koordinat Y, berarti persamaan direktrik di koordinat Y-nya adalah B dikurangi P. Jadi persamaan direktriknya adalah Y sama dengan B dikurangi P. Nah, sekarang di setiap kita ambil titik P, yaitu X, Y, kita buat atau kita tarik garis lurus dari titik P sampai berpotongan di garis G atau di persamaan direktrik. Ya, di sini P, X, Y, kita ambil P sembarang dengan koordinatnya X, Y, kemudian kita tarik garis lurus, ya, sehingga memotong di sini titik B. Perhatikan di sini titik B, koordinat X-nya sama-sama X ya, di sini X, di sini X. Kenapa? Karena dari titik P dan B ini ditarik garis lurus, ya, sehingga X-nya sama, nilai X-nya sama. Kemudian untuk koordinat titik B, kenapa muncul B min P? Kenapa? Karena di sini dia berpotongan dengan persamaan direktriknya, di mana letak koordinat Y-nya adalah B min P. Jadi di sini muncul X, B min P karena X-nya dia ditarik garis lurus dari P, dan B min P-nya karena dia berpotongan dengan garis Y sama dengan B min P. Nah, setelah kita tahu, kita paham dari setelah kita paham tentang koordinat dari titik puncak, titik fokus, persamaan direktrik, ya, kemudian titik P, titik B, baru kita lanjut ke membuktikan teorema pada parabola. Kemudian kita akan buktikan yaitu di sini titik puncaknya A, B, ya, titik puncak A dengan koordinat A, B, titik fokus F dengan koordinat A, B plus P. Persamaan direktriknya adalah Y sama dengan B min P, sumbu simetris sejajar dengan sumbu Y, yaitu X sama dengan A, ya. Kemudian di sini D1 sama dengan D2. D1 itu adalah jarak dari titik P ke titik fokus. D2 adalah jarak dari titik B ke titik P. Ya. Kemudian FP sama dengan BP. Kemudian X di sini adalah dari koordinat titik P, ya. A di sini adalah koordinat dari titik F. Kemudian Y ini adalah koordinat dari titik P. Kemudian
B plus B ini adalah koordinat dari titik F. Ya, kan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kemudian di sini X yang saya blok ini adalah X dari titik P ya. Kemudian X yang belakang ini yang saya blok adalah X dari titik B. Ini. Kemudian Y yang saya blok ini adalah Y dari titik P. Kemudian B min P ini adalah koordinat dari titik B, ya kan? X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. X1 Y1 pada X2 Y2 pada P, X1 Y1 pada B. Kemudian dari ini kita keluarkan, kita hilangkan akar dari kedua buah ruas sehingga kita keluarkan isinya saja, jadinya ini ya. Kemudian kita lihat di sini X min A kuadrat masih tetap sama. Kemudian di sini Y min B plus P kuadrat kita uraikan. Nah, perhatikan yang dikuadratkan adalah ini. Yang dikuadratkan adalah Y min B plus P. Jadi yang kita tulis dua kali adalah ini. Y min B plus P. Kemudian kita kalikan dengan Y min B plus P juga. Nah, begitu juga untuk yang ruas kanan. Ini yang dipangkalkan dua adalah Y min B min P. Jadi yang kita tulis dua kali adalah Y min B min P kali Y min B min P. Gitu ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya, baris selanjutnya di sini X min A kuadrat tetap sama. Ya kan, X min A kuadrat tetap sama. Kemudian di sini kita keluarkan unsur dari Y min B plus P. Nah, kita keluarkan unsur yang pertama adalah Y. Kita keluarkan di sini yang berwarna merah ya, sama. Kemudian Y-nya ini dikalikan dengan Y min B plus P yang belakang. Nah, Y kali Y min B plus P. Kemudian min B plus P yang berwarna biru ini saya keluarkan di sini dikalikan Y min B plus P yang belakang. Begitu juga untuk yang ruas kanan ya. Y min B min P yang pertama ini saya bagi menjadi dua unsur. Masing-masing unsur saya kalikan dengan Y min B min P yang belakang. Nah, sesuai warnanya ini ya. Unsur yang pertama ini saya kalikan dengan yang belakang ini. Kemudian unsur yang kedua ini berwarna biru saya keluarkan. Jadi ini ya. Ini masih rangkaian dengan ini dikalikan Y min B yang belakang. Setelah itu kita lihat X min A kuadrat tetap sama ya. Nah, di sini kita keluarkan Y kali Y adalah Y kuadrat. Ya kan? Y kali min B plus B menjadi min Y kali B plus B. Paham ya? Hasil ini yang saya blok adalah hasil dari atasnya yang bagian ini yang saya blok juga gitu. Kemudian min B plus P kali Y yaitu min Y kali B plus P ya. Kemudian min B plus P kali min B plus P karena sama ini tandanya min kali min menjadi plus ya. B plus P kali B plus P sama dengan B plus P kuadrat. Kemudian di sini X dikurangi X adalah 0 kuadrat. Kemudian ini Y kali Y adalah Y kuadrat. Y kali min B min P adalah min Y kali B min P. Kemudian min B min P kali Y adalah mendapatkan min Y B min P. Kemudian min B min P kali min B min P. Min kali min adalah menghasilkan plus, kemudian sama-sama B min P berarti B min P kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ini X min A kuadrat tetap sama ya. Nah, di sini kita lihat Y kuadrat, ini kan sama-sama punya plus Y kuadrat plus Y kuadrat. Berarti kan plus Y kuadratnya bisa kita hilangkan, ya kan? Kemudian di sini kita lihat ruas kiri ada min Y B plus B, ada min Y
B plus B. Ini kalau yang saya blok ini dia kan sama-sama punya Y kali B plus B. Di sini min Y, di sini min Y dijadikan 1 menjadi min 2Y. Min 2Y B plus B ditambah B plus B kuadrat. Nah, ini ditulis lagi di bawahnya di sini. Kemudian ruas kanan 0 kuadrat kita hilangkan, Y kuadrat tadi kan sudah hilang. Kemudian di sini min Y B min B kali dikurangi Y B min B. Ingat ini sama-sama punya B min B. Ini min Y menjadi min 2Y. Kemudian plus B min B kuadrat, ya kan? Nah, setelah itu di sini kita uraikan. Kalau X min A kuadrat kan masih tetap sama. Nah, sekarang ini min 2Y kali B menjadi min 2YB. Min 2Y kali B menjadi min 2YB. Plus, ini B plus B kuadrat yaitu B plus B kali B plus B. Kemudian ini juga sama, ruas kanan kita kalikan min 2Y kali B, min 2YB. Plus ini min 2Y kali min B menjadi plus 2YB plus B min B kali B min B. Nah, kemudian ruas selanjutnya, ini masih tetap sama dengan ruas atasnya. Sekarang B plus B kali B plus B ya. Ini caranya kan sama B kali B ditambah B kali P ditambah B kali B ditambah P kali P. Hasilnya adalah B kuadrat plus 2BB plus B kuadrat. Begitu juga untuk yang ruas kanan. B kali B ditambah B kali min P ditambah min P kali B ditambah min P kali min P. Maka hasilnya adalah B kuadrat min 2BB plus B kuadrat. Selanjutnya kita lihat di ruas kiri dan ruas kanan ada beberapa komponen yang sama. Karena komponen yang sama berarti bisa kita hilangkan. Apa saja komponen itu? Yaitu B kuadrat ya, di ruas kiri sama-sama punya plus B kuadrat, ruas kanan plus B kuadrat, berarti mereka bisa hilang. Kemudian plus P kuadrat di ruas kiri juga ada plus P kuadrat di ruas kanan, sehingga plus P kuadrat bisa hilang. Sehingga tinggallah yang sebelah kiri adalah X min A kuadrat min 2YP plus 2BB. Nah, ini ternyata yang hilang ada lagi ya, yaitu min 2YB dan min 2YB dia hilang ya, sehingga di ruas kiri tinggal X min A kuadrat min 2YB plus 2BB sama dengan 2YB min 2BB. Kemudian di ruas kiri hanya kita tinggalkan yang ada X min A kuadrat saja. Jadi min 2YB pindah ke ruas kanan menjadi plus 2YB. Jadi 2YB plus 2YB yaitu 4YB. 2PB plus 2PB pindah ke ruas kanan menjadi min 2PB, sehingga min 2PB dikurangi 2PB menjadi min 4PB. Nah, sekarang dilihat untuk persamaan parabola di sini perlu kita pisahkan koefisien dari koefisien dari Y. Jadi kita keluarkan koefisien dari Y adalah 4P. Jadi 4P kita keluarkan. 4P kurung buka di sini Y dikurangi B. Kenapa dapat Y dikurangi B? Ketika kita kalikan 4P kali Y adalah 4YB atau 4PY. 4P kali min B adalah min 4PB. Nah, kan sama. Nah, sehingga menjadi ini. Jadi ini adalah persamaan parabola dengan titik pusat A, B. Dan sumbu simetrinya adalah sejajar dengan sumbu Y, di mana titik puncaknya ada di A, B, titik fokusnya di A, B plus B. Kemudian persamaan direktriknya adalah Y sama dengan B min B. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.